Pada pertengahan Desember, di galangan PT PAL Surabaya, Indonesia secara resmi meluncurkan fregat nasional pertamanya. Kapal itu diberi nama KRI Bala Putra Dewa 322, sebuah penamaan yang sejak awal sudah memuat pesan politik dan militer. Bala Putra Dewa bukan tokoh sembarangan. Ia adalah penguasa Sriwijaya pada abad ke-9, simbol supremasi maritim yang pernah menguasai jalur perdagangan terpenting di Asia Tenggara, Selat Malaka. Mengangkat nama ini berarti mengirim sinyal bahwa Indonesia tidak lagi ingin hanya mengamankan lautnya, tetapi kembali memandang laut sebagai ruang dominasi strategis. Kode lambung 322 mempertegas posisi kapal ini. Dalam klasifikasi TNI Angkatan Laut, angka depan 3 menandakan kapal eskorta, kelas kapal tempur utama yang disiapkan untuk menghadapi konflik berintensitas tinggi. Ini bukan kapal patroli, bukan pula platform simbolik. Bala Putra Dewa dirancang sebagai kapal tempur garis depan, pemimpin formasi, dan tulang punggung kekuatan laut di medan terbuka. Kehadirannya menandai pergeseran penting setelah bertahun-tahun armada permukaan Indonesia lebih banyak diisi kapal kecil berkecepatan tinggi namun berdaya tahan terbatas. Namun peluncuran ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah Bala Putra Dewa benar-benar akan mengubah keseimbangan kekuatan laut Indonesia? Atau justru menjadi kapal besar yang sulit dimaksimalkan karena kompleksitas sistemnya? Untuk menjawabnya, kita harus meninggalkan retorika kebanggaan nasional dan mulai melihat desain serta spesifikasi secara dingin. Fregat ini dibangun berdasarkan desain Arrowhead 140 dari Inggris, dengan panjang sekitar 138,7 meter. Meski sedikit lebih pendek dibanding KRI Brawijaya kelas PPA buatan Italia, keunggulan Bala Putra Dewa justru terletak pada dimensinya yang lebih lebar. Dengan beam hampir 20 meter dan bobot penuh mencapai 6.626 ton, kapal ini menjadi unit tempur terbesar yang pernah lahir dari galangan PT PAL. Dimensi tersebut memberikan keuntungan nyata, terutama dalam stabilitas dan kapasitas muat. Bagi TNI Angkatan Laut, ukuran bukan soal gengsi. Medan operasi utama Indonesia adalah Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia, wilayah yang dikenal dengan gelombang tinggi dan cuaca ekstrim. Kapal kecil sering kehilangan efektivitas sensor ketika laut tidak bersahabat. Platform besar seperti Bala Putra Dewa jauh lebih stabil, memungkinkan radar dan sistem senjata tetap bekerja optimal, sekaligus mengurangi kelelahan kru dalam operasi jangka panjang. Pilihan sistem penggerak pun mencerminkan pendekatan pragmatis. Alih-alih mengejar kecepatan maksimum dengan turbin gas, Bala Putra Dewa menggunakan konfigurasi CODAD dengan 4 mesin diesel. Fokusnya jelas, efisiensi bahan bakar, jangkauan operasi luas, dan keandalan. Redundansi mesin menjadi nilai tambah penting. Kerusakan pada satu unit tidak serta-merta melumpuhkan kemampuan manuver kapal. Jika dibandingkan dengan armada negara tetangga, perbedaan skalanya terasa mencolok. Fregat Singapura dan Malaysia rata-rata berada di kisaran 3.000 ton, sementara Bala Putra Dewa hampir 2 kali lipatnya. Keunggulan ini bukan hanya soal daya tahan di laut, tetapi juga soal ruang pengembangan. Kapal dengan volume besar memiliki fleksibilitas untuk menerima teknologi baru di masa depan, baik penambahan sel VLS, peningkatan sistem komputasi tempur, maupun integrasi senjata generasi berikutnya tanpa perlu desain ulang besar-besaran. Yang paling menarik perhatian justru terletak pada sistem tempurnya. Banyak yang memperkirakan fregat ini akan sepenuhnya bergantung pada sistem barat, namun kenyataannya tidak demikian. Bala Putra Dewa mengusung sistem manajemen tempur Advent buatan Turki, dipadukan dengan peluncur vertikal Midlas dan rudal anti kapal Atmaca. Pilihan ini mencerminkan pergeseran strategis Indonesia dalam urusan alutsista. Ada 2 alasan utama di balik keputusan tersebut. Pertama adalah soal kemandirian geopolitik. Sistem buatan Turki lahir dari pengalaman panjang menghadapi embargo, sehingga relatif bebas dari pembatasan politik negara besar. Kedua adalah pertimbangan biaya. Atmaca menawarkan kapabilitas modern, perencanaan misi fleksibel, kemampuan serangan ulang, dan ketahanan terhadap gangguan elektronik dengan harga yang lebih masuk akal dibanding rudal sekelas buatan barat. Dengan anggaran yang setara, pilihan persenjataan non-barat memberi TNI Angkatan Laut ruang bernapas. Jumlah rudal yang bisa dimiliki praktis bisa berlipat. Dalam konflik berintensitas tinggi, faktor kuantitas seringkali menentukan hasil.
Seperti ungkapan klasik dalam doktrin militer, quantity has a quality of its own. Lebih banyak peluru berarti lebih banyak opsi, lebih banyak tekanan, dan peluang bertahan yang lebih besar. Disinilah sistem tempur Advent buatan Havelsan menjadi kunci penting. Ini bukan sekedar perangkat lunak pengendali senjata, melainkan fondasi network-centric warfare. Dengan sistem ini, KRI Balaputra Dewa tidak bertempur sebagai unit tunggal. Ia dapat mendeteksi ancaman, memproses data, lalu membagikannya secara real-time ke unsur lain. Kapal permukaan, kapal selam, pesawat patroli, hingga wahana nirawak di sekitarnya. Begitu satu sensor melihat, seluruh armada ikut mengetahui. Ini menandai lompatan doktrin besar, dari pertempuran individual menuju operasi berbasis jejaring. Namun keunggulan ini juga membawa konsekuensi. Kemandirian teknologi memiliki sisi bayangan yang tak bisa diabaikan, resiko kematangan sistem. Memang benar, Turki adalah anggota NATO, dan secara konsep sistemnya kompatibel dengan standar Barat. Tetapi harus diakui, peluncur vertikal Midlas dan rudal pertahanan udara Turki seperti Hisar dan Siper masih tergolong sangat baru. Bahkan Angkatan Laut Turki sendiri masih berada dalam fase awal pemakaiannya. Situasinya berbeda jika Indonesia memilih sistem yang sudah puluhan tahun teruji di medan tempur, seperti Exocet atau VLS Silver. Dengan teknologi baru, selalu ada potensi teething problems. Bug perangkat lunak yang belum terdeteksi, integrasi sensor yang belum optimal, atau performa sistem yang perlu penyesuaian. Apalagi, sebagian besar pengujian sistem Turki dilakukan di lingkungan Eropa dengan iklim dingin dan relatif kering. Sementara Indonesia beroperasi di wilayah tropis yang panas dan lembab. Artinya, Indonesia sedang mengambil taruhan besar pada teknologi yang jam terbangnya masih terbatas. Jika berhasil, kita akan dicatat sebagai pengguna visioner. Namun jika gagal, resikonya adalah memiliki kapal tempur besar yang tidak berfungsi maksimal. Terlepas dari seluruh catatan kritis itu, satu hal patut mendapat apresiasi penuh, PT PAL. Membangun kapal tempur hampir 140 meter dengan metode block construction bukan pekerjaan ringan. Kompleksitasnya tinggi, baik dari sisi struktur, presisi, maupun manajemen proyek. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa insinyur galangan Indonesia telah mencapai level yang sejajar dengan standar galangan Asia Timur seperti Korea Selatan atau Jepang. Dalam konteks strategis, ini berarti Indonesia kini memiliki kapasitas real untuk membangun kapal perang sendiri jika situasi darurat menuntut, sebuah aset deteren yang nilainya tak bisa diukur hanya dengan angka. Namun, pekerjaan belum selesai. Balaputra Dewa adalah aset bernilai tinggi sekaligus berbiaya tinggi. Pertama, soal logistik bahan bakar. Mengoperasikan kapal seberat lebih dari 6.600 ton jelas membutuhkan konsumsi BBM besar. Anggaran operasional TNI AL harus realistis. Jangan sampai kapal ini lebih sering bersandar di dermaga daripada berlayar karena keterbatasan jatah bahan bakar. Kedua, kesiapan pangkalan depan. Pangkalan seperti Natuna atau Saum Laki perlu dievaluasi ulang. Apakah panjang dermaga dan kedalaman kolamnya cukup untuk kapal sebesar ini? Jika kapal tidak bisa melakukan pengisian ulang di garis depan, maka ia terpaksa bolak-balik ke Jawa, mengorbankan waktu dan efektivitas operasi. Ketiga, dan ini yang paling menentukan, sumber daya manusia. Peralihan ekosistem teknologi dari Eropa Barat ke Turki berarti kurva belajar baru. Awak dan teknisi harus memahami logika sistem, antarmuka, serta metode perawatan yang berbeda. Proses ini membutuhkan waktu, biaya, dan pelatihan intensif. Kapal secanggih apapun akan kehilangan nilainya jika dioperasikan oleh kru yang belum sepenuhnya menguasai sistemnya. Dalam perang, faktor manusia tetap menjadi penentu akhir. Peluncuran KRI Balaputra Dewa 322 adalah pencapaian besar bagi industri pertahanan nasional. Ini bukti bahwa Indonesia telah melangkah dari sekedar perakit menuju pembuat kapal tempur kelas berat. Dari sisi desain, ia impresif. Dari sisi politik, ia memberi sinyal kekuatan. Namun, pekerjaan rumahnya masih panjang. Memastikan integrasi sistem senjata berjalan mulus, menjamin anggaran perawatan yang memadai, dan yang terpenting, menghindari kutukan fitted for but not with.
Bangsa ini tidak membutuhkan kapal yang hanya siap dipasangi senjata, melainkan kapal yang benar-benar siap bertempur. Di era Bala Putra Dewa, jadilah penjaga samudera yang ganas dan efektif, bukan sekedar besi raksasa yang indah dipotret, tetapi hampa daya tempur.